Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, semoga kita semua hari ini bergetar dalam frekuensi keberlimpahan. Sebelum kita bongkar rahasia kenapa pikiran lu adalah magnet uang paling dahsyat, mari kita nyalakan energi kolektif kita. Silahkan klik like sebagai sinyal penerimaan. Tinggalkan komentar dengan vibrasi terbaikmu hari ini dan subscribe agar channel ini terus menjadi resonansi besar yang lagi bangkit di bumi. Lu pernah merasa kayak makin lu ngejar uang, makin uangnya kayak maling kabur terus tiap lu deketin. Lucunya, pas lu lagi nyantai, lempeng, malah ada aja duit yang nyangkut. Nah ini bukan kebetulan bro, ini sinyal semesta ngasih clue. Yang magnet itu bukan dompet lu, tapi pikiran lu sendiri. Bayangin, pikiran lu tuh kayak satelit spiritual yang mancing frekuensi energi realitas. Dan uang, dia bukan kertas, dia bukan logam. Uang itu energi, dia nurut sama hukum resonansi, bukan hukum logika. Kalau pikiran lu penuh kekhawatiran, ketakutan, dan perasaan miskin, sinyal lu jadi noise. Uang gak bakal nangkep sinyal lu. Sebaliknya, kalau pikiran lu tenang, yakin, dan penuh rasa cukup, baru tuh rezeki ngacir datang, kadang lewat jalan yang gak masuk akal. Gue di sini nggak ngajarin lu buat males-malesan. Justru kita bakal bahas gimana lu bisa kerja dari tempat yang lebih tinggi, yaitu kesadaran. Ini cuma buat lo yang udah muak hidup di mode survival, yang udah capek ngerasa jadi korban ekonomi, korban keluarga, korban sistem. Ini buat lo yang siap hidup dalam mode cipta realitas. Karena hidup bukan soal kerja banting tulang, tapi soal nyalain magnet batin. Realitas bukan sesuatu yang lu alami, tapi sesuatu yang lu pancarkan. Dan itu kenapa topik ini penting banget. Karena selama pikiran lu belum jadi magnet, uang cuman bakal jadi ilusi yang lu kejar, tapi nggak pernah lu genggam. Sekarang coba tarik nafas bentar. Dunia makin canggih ya kan? Semua serba digital. AI makin pinter. Robot udah mulai ngambil alih kerjaan manusia. Tapi anehnya, makin banyak orang yang cemas, makin banyak yang bilang duit makin susah dicari. Padahal kalau dipikir-pikir, uang itu udah nggak butuh dicetak, cukup diklik, satu transfer selesai. Jadi sebenarnya bukan uangnya yang makin susah, tapi pikiran kita yang makin error. Zaman sekarang lu bisa kerja dari kasur, bikin produk digital, jualan aset kripto, atau bahkan dapat uang dari mana-mana. Artinya medan permainannya udah berubah total, tapi cara berpikir kita masih sama. Uang itu harus dibanting tulangin, harus diperes dari dunia luar. Dan selama lu hidup dengan mindset itu, magnet pikiran lu bakal terus nyala di frekuensi ketakutan. Padahal, dalam hukum semesta, energi itu nurut sama getaran. Kalau lo getarannya panik, uang juga ikutan panik dari lo. Disinilah pentingnya lu belajar gimana mengaktifkan pikiran sebagai magnet. Bukan sekedar motivasi kosong, tapi bener-bener mindset operasional spiritual. Dan ini bukan cuma soal uang, ini soal hidup lu secara keseluruhan. Karena kalau lu bisa narik uang dengan tenang, lu bisa narik apapun. Kedamaian, pasangan, kebebasan waktu, atau bahkan kesehatan. Pikiran yang jadi magnet gak cuma narik materi, tapi narik keberlimpahan hidup yang kalau di Islam disebut sebagai rezeki yang berkah, yang hadirnya bikin lapang, bukan bikin gelisah. Konsekuensinya kalau lu anggap angin lalu, lu bakal terus puter di loop kerja keras tapi miskin. Sementara orang-orang yang diam-diam ngerti hukum semesta, malah hidupnya kayak dikasih jalan tol. Mereka nggak kerja lebih keras, tapi mereka kerja dari level kesadaran yang beda. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bakal ngasih lu alasan kuat bahwa konsep pikiran adalah magnet. Bukan sekedar teori, tapi punya akar panjang dari zaman kuno sampai riset modern. Kalau kita ngubek-ngubek sejarah spiritual dan sains kuno, kita bakal nemu satu benang merah yang konsisten, bahwa realitas luar adalah refleksi dari isi pikiran. Di dalam ajaran leluhur Nusantara misalnya ada konsep mana, yaitu pikiran batin yang mampu menggerakkan energi alam. Dulu, mereka percaya bahwa panen bukan cuma soal tanah subur, tapi soal niat dan vibrasi batin yang harmonis. Itu udah kayak kalibrasi magnet pikiran sebelum narik energi bumi. Di era Yunani kuno, filosof kayak Plato udah ngomong soal dunia ide, bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bayangan dari pikiran. Realitas fisik cuma pantulan. Ini mirip banget sama yang kita temuin dalam ajaran Islam ketika disebut bahwa segala amal tergantung niatnya. Niat adalah bentuk awal dari pikiran yang termagnetisasi ke alam semesta.
Terus kalau kita lompat ke zaman modern, ilmu fisika kuantum makin brutal ngebongkar ilusi dunia fisik. Penelitian tentang double slit experiment ngebuktiin bahwa partikel bisa berubah jadi gelombang tergantung siapa yang ngamatin. Artinya, realitas berubah karena pengamatnya. Dan siapa pengamat itu? Lo, otak lo, pikiran lo. Bahkan ilmuwan kayak Max Planck bilang, di balik segala materi ada kesadaran yang tak terlihat. Nah tuh, ilmuwan aja udah mulai nyolek-nyolek ilmu semesta. Di dunia Islam para sufi bahkan udah jauh lebih dulu ngajarin bahwa hati yang tenang dan pikiran yang ikhlas itu bisa menundukkan takdir. Loh, kok bisa? Karena takdir itu bukan garis mati, dia fleksibel, tergantung vibrasi lo. Dalam tasawuf disebutkan bahwa hati yang bersih bisa melihat cahaya kebenaran sebelum mata melihatnya. Itu artinya pikiran dan hati bisa nangkep sinyal semesta sebelum kejadian terjadi. Ketenangan, ketulusan, keyakinan. Itu kombinasi magnet paling gila. Kita mesti sadar pengetahuan ini udah ribuan tahun. Tapi kenapa sekarang kita ngerasa miskin terus? Karena kita udah dikondisikan buat mikir kayak budak ekonomi. Fokus ke kerja keras, bukan kerja cerdas spiritual. Fokus ke uang sebagai benda mati, bukan sebagai sinyal energi. Di zaman digital sekarang yang mainnya energi dari sinyal wifi, algoritma sosial media, sampai blockchain, kalau lo nggak ngerti cara kerja magnet pikiran, lo bakal jadi korban sistem, bukan pemainnya. Lo cuman butuh nyalain magnet pikiran, bukan nambah jam kerja. Nah, ini dia kata kunci paling penting dalam dunia vibrasi rezeki adalah rasa cukup. Lu mungkin kerja keras, tapi kalau tiap kerja lu ngomel, ini nggak cukup, ini kurang, lu lagi ngasih sinyal kelangkaan ke semesta. Dan hukum semesta itu kayak algoritma Google, dia nggak ngerti konteks, dia cuman baca keyword. Kalau keyword batin lu kurang terus, ya dia kasih kurang terus. Lu tarik kenyataan yang resonansi sama isi pikiran lu. Disinilah hukum resonansi bilang like attracts like. Artinya, lu akan menarik hal yang serupa dengan vibrasi lo. Kalau lu penuh rasa takut, lu akan dapat situasi yang makin bikin lu takut. Tapi kalau lu vibrasinya tenang, yakin, dan penuh rasa cukup, baru tuh rezeki ngacir datang. Kadang lewat jalan yang... Lalu hukum semesta mana aja yang main peran di sini? Pertama, hukum resonansi. Lu menarik bukan apa yang lu mau, tapi apa yang lu pantaskan dalam vibrasi lu. Kedua, hukum energi dominan. Apa yang paling sering lo pikirin dan rasain, itulah yang jadi kenyataan dominan lo. Ketiga, hukum kekosongan. Semesta baru bisa ngisi hidup lo kalau ada ruang. Kalau batin lo penuh takut, nggak ada tempat buat rezeki masuk. Keempat, hukum refleksi. Dunia luar adalah cermin dari dunia dalam. Kelima, hukum keselarasan. Kalau niat lo mau kaya, tapi pikiran lo masih takut uang, lo nyala di frekuensi yang saling nabrak. Hasilnya short circuit alias mandek total. Stop nyalain sistem pasar atau bos lo. Lihat ke dalam apa yang lo pikirin tiap pagi. Karena dari situlah lo nyetel magnet rezeki lo atau malah nyetop sinyalnya sendiri. Sekarang lo harus tahu ada 5 hukum semesta tak terlihat yang selama ini diam-diam mengatur hidup lo. Pertama, hukum kesesuaian energi. Kalau batin lu damai, lu akan dipertemukan dengan orang, tempat, dan peristiwa yang juga damai. Kedua, hukum energi tak terucap. Segala pikiran yang gak lu ucapin tapi lu rasain kuat dalam diam, itu getarannya lebih kencang. Ketiga, hukum getaran kolektif. Lingkungan batin lu dari circle pertemanan sampai akun Instagram yang lu follow, semuanya nyumbang getaran ke medan magnet pikiran lu. Keempat, hukum pengulangan jiwa. Lu akan ketemu pola-pola hidup yang sama sampai lu berubah di dalam. Kelima, hukum cermin spiritual. Apapun yang lu benci dari orang lain, sebenarnya sinyal yang lu bawa dalam batin lu sendiri. Sekarang coba tarik ke spiritualitas Islam. Dalam banyak ajaran tasawuf, dikatakan bahwa hati yang bersih, tenang, ikhlas, itu jadi medan paling kuat buat narik cahaya ilahi. Lu gak cuma narik uang, lu narik kejernihan, narik pertolongan, narik jalan-jalan tak kasat mata yang logika gak mampu jelasin. Semua itu terjadi bukan karena teknik, tapi karena batin mereka nyambung langsung ke pusat energi semesta yang dalam Islam disebut sebagai Asmaul Husna yang bekerja dalam ciptaannya. Dan jangan salah,
Dunia tak terlihat ini juga berlaku di era teknologi, blockchain, AI, bahkan data internet. Semua itu bekerja karena hukum energi yang gak kelihatan mata. Sekarang kita masuk ke bagian paling aplikatif dan dinamis. Disinilah ilmu berubah jadi aksi. Kita mulai dari fondasi paling penting. 1. Ritual pagi energi magnetik. Setiap pagi adalah jam sakral. Begitu bangun, jangan langsung pegang HP. Duduk sebentar. Tarik napas dalam. Lalu tanyain satu hal. Apa vibrasi yang gue mau pancarkan hari ini? Afirmasikan itu sambil lu rasain sungguh-sungguh. Setelah itu, lu bisa nyalain audio Quran atau zikir pelan. Ini kayak update sistem batin sebelum hari dimulai. 2. Teknik visualisasi spiral. Visualisasi yang datar nggak punya energi. Lu butuh teknik spiral. Bayangin satu skenario hidup ideal. Tapi jangan cuma bayangin hasil akhirnya. Bayangin alur spiralnya, detail kecilnya. Apa yang lu rasain, ekspresi wajah lu. Semakin rinci, semakin kuat vibrasi lu narik itu jadi kenyataan. 3. Self-hypnosis rezeki. Lu bisa riwayat pikiran bawah sadar lu sendiri setiap malam. Sebelum tidur, lu masuk ke posisi rileks dan lu mulai afirmasi dalam suara pelan tapi dalam. Gue izinkan uang hadir dalam hidup gue. Gue cukup, gue pantas, gue aman, gue magnet rezeki. Ulang terus sampai lu rasain. 4. Pola konsumsi energi. Lu juga harus detox dari konten, obrolan, dan lingkungan yang numpahin sinyal takut. Jaga konsumsi energi lu. Ganti konten lu. Buat playlist afirmasi atau zikir. Ini kayak filter energi spiritual. 5. Teknik pengikhlasan trauma finansial. Lu gak bisa narik uang kalau batin lu masih nyimpen luka soal uang. Tulis semua kejadian finansial yang bikin lu trauma. Lalu baca satu persatu sambil ngomong pelan. Gue ikhlasin, ini bukan lagi bagian dari vibrasi gue. Lalu robek kertasnya. Ini simbol bahwa lu ngelepas simpul energi yang ngebebanin pikiran lu. 6. Tindakan fisik sebagai validasi vibrasi. Semesta cuma percaya satu hal. Bukti tindakan. Lu bisa punya vibrasi tinggi, tapi kalau lu gak gerak, energi gak bakal nunggu jalan. Jadi, selalu padukan vibrasi lu dengan tindakan kecil. Tapi lakukan dari vibrasi cukup. Jangan dari takut gak laku. 7. Ritual sedekah frekuensi terarah. Sedekah bukan soal jumlah, tapi soal frekuensi. Jangan sedekah karena takut miskin. Sedekah karena lu udah cukup. Karena lu lagi bikin sinyal ke semesta, ini bukan uang terakhir gue. Ini energi keberlimpahan yang gue sebarin. Skenario kalau gagal. Kalau lu udah lakuin semua dan belum kelihatan hasilnya, berarti satu hal, sinyal lu masih tabrakan. Tugas lu cuma satu, terus kalibrasi. Kalibrasi, evaluasi sambil tetap tenang. Karena hasil itu cuma efek, yang lu rawat adalah medan energi. Dan ingat, kegagalan bukan tanda energi lu salah. Kadang semesta lagi ngapus jalur yang gak cocok, biar lu ketemu jalur yang align. Selama vibrasi lu terjaga, semua penolakan itu cuma proses penyaringan. Disclaimer cul, semesta bukan Allah. Semesta itu ciptaan. Allah lah yang mengatur semesta. Jadi, semua teknik ini bukan buat mengendalikan semesta, tapi buat nyelaraskan batin lu ke kehendak Allah lewat jalan-jalan energi yang sudah diciptakan. Sekarang lu udah dikasih toolsnya, udah dikasih tekniknya, udah ngerti ilmunya, lu tinggal ambil keputusan. Mau tetap jadi penonton dunia atau lu yang nulis skrip hidup lu sendiri? Karena begini logika hukum semesta. Lu gak perlu tunggu hasil buat berubah. Lu tinggal berubah, lalu semesta berubah ngikutin lu. Simple, brutal, dan indah. Gue cuma mau bilang satu hal, dan lu tolong simpan ini dalam-dalam. Lu bukan manusia biasa yang kerja dari pagi sampai sore demi ngejar angka di rekening.